Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang. Saya Monik Kusmami dari SD Negeri Bojong Salaman 02. Saya Vicky Astuti dari SD Negeri Kalimantan. Saya Dahyono dari SD Negeri Kalimantan Kulon 1. Pada siklus 1 ini, saya berperan sebagai supervisor. Selanjutnya, saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik, alhamdulillah. Lumayan lah, sehat. Oh iya, sehat-sehat ya Bu Widi ya. Nah, ini kan Bu Widi mau melaksanakan coaching. Yang mau di coaching itu siapa? Yang saya coaching itu teman saya, anak sejawat saya. Kebetulan beliau sama-sama guru kelas 6. Baik. Nah, sebelum melaksanakan coaching kan nanti di sini saya sebagai supervisor ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, sesuai dengan alur kita. Nah, kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang Bu Widi ingin kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Kebetulan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kalau di secara teori kompetensi coaching itu kan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemampuan sebagai pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang terukur. Kemungkinan ketiga-tiganya itu inginnya saya kembangkan ketiga-tiganya ini. Baik, dari ketiga kompetensi coaching itu kira-kira bisa diambil satu yang sekiranya spesifik untuk diobservasi, apa itu Bu? Yang itu ya. Kalau dari keinginan saya sih, saya pengennya mengambil yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang mau saya ambil secara spesifiknya. Baik, jadi menurut Ibu itu apa sih indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot itu, sebagai coach saya dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee tersebut, sehingga si coachee ini bisa memunculkan ide-ide yang akhirnya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi coachee ini. Baik Bu, jadi dengan itu menginginkan agar coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya, dan juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi segala masalah yang betul seperti itu Bu Widi. Tepat sekali ya. Baiklah, mungkin percakapan tentang supervisi ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Untuk selanjutnya coaching saya serahkan ke jenengan, nanti setelah coaching kita kembali untuk melaksanakan pasca supervisi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang Pak Dayono. Tumben Pak Dayono siang-siang kesini. Ada apa? Nah itu loh Bu, ada beberapa masalah yang membuat perasaan saya itu jadi tidak nyaman. Kira-kira Bu Widi ada waktu ya? Kalau waktu sih selalu ada Pak, santai aja. Ya gimana nih? Kita mau ngobrol di sini atau mau ngobrol di mana? Di sini aja kan? Oke. Yes. Buat santai aja ya Pak ya? Buat santai aja ya. Gimana Pak, mau ngobrol apa ini? Oh gini Bu, tadi yakin aja, tapi saya itu menemukan bahwa menurut saya itu ada beberapa anak yang nilainya itu masih di bawah KKM jauh. Itu yang membuat saya itu merasa bahwa pembelajarannya kurang bagus, kurang maksimal, sehingga nilai anak itu belum maksimal. Kalau gitu, mata pelajaran apa kalau gitu? Mata pelajarannya
matematika. Gitu. Oke. Jadi Pak Dayono kesini merasa bahwa murid-murid Pak Dayono ini dari segi kemampuan matematikanya masih jauh tertinggal karena nilainya jauh di bawah KKM. Itu ya Pak ya. Gitu. Terus Pak Dayono mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Nah, saya mengambil jadi saya kepengen nanti saya bisa mendapatkan solusi dari masalah ini sehingga nanti kedepannya anak-anak itu bisa mendapatkan nilai matematikanya. Oke, berarti Pak Dayono kesini ingin mendapatkan solusi biar nanti nilai matematika murid-murid Pak Dayono bisa meningkat gitu ya, minimal bisa sesuai KKM, waktu itu Pak. Gitu. Oke. Terus Pak Dayono, kalau menurut Pak Dayono murid-murid yang seperti apa sih yang bimbingan di Pak Dayono? Kalau menurut saya itu yang masih butuh bimbingan itu yang kemampuan awalnya itu masih kurang. Jadi kalau matematika itu kan dari menghitungnya ya dari perkalian, pembagian, pengurangan, terus penjumlahan itu konsep-konsepnya masih kurang sekali. Jadi mereka masih perlu bimbingan. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Dayono yang masih membutuhkan bimbingan itu adalah konsep-konsep dasarnya gitu ya, yang harus ditingkatkan kembali gitu ya. Oke itu. Pak Dayono, kalau menurut Pak Dayono, kalau anak-anak yang dengan konsep matematikanya yang sudah lancar itu ada di level 10, sedangkan anak-anak yang konsep matematikanya itu tidak lancar atau tidak belum pas gitu, itu ada di level 1. Nah, kira-kira murid Pak Dayono itu berada di level berapa sekarang? Kalau saya bagi dua itu ya, anak-anak yang sudah bisa itu ada kisaran levelnya itu ada yang 6 ke atas, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Nah, untuk level yang saya sebutkan tadi Bu, itu levelnya itu 5 ke bawah Bu, 2 mungkin 3, karena nilainya 20, 30 itu rata-rata seperti itu. Berarti levelnya masih rendah sekali ya Pak? Kira-kira Pak, kalau melihat kondisi seperti itu, kondisi murid yang seperti itu Pak, itu masih bisa ditingkatkan Pak? Nah itu Bu, kalau saya sih mungkin bisa Bu ya. Walaupun nanti bertahap, kalau yang itu mungkin naik dari level 2 dulu ke level 3 dulu, yang penting peningkatannya kan mungkin sampai. Jadi masih bisa ditingkatkan. Oke, ya. Berarti Pak Dayono masih ada harapan ya, masih ada harapan bahwa murid-murid tersebut bisa ditingkatkan levelnya. Oke. Kira-kira Pak Dayono, aksi nyata apa yang ingin Pak Dayono lakukan agar untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut? Kompetensi apa yang Pak Dayono? Nah itu Bu, saya itu sebelum kesini tuh bingungnya di situ. Apa ya? Tapi kalau menurut saya itu rencana yang akan saya lakukan itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini kan lagi yang ngetren ya, jadi ingin menerapkan itu. Oke, berarti rencananya untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Dayono ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, begitu betul ya Pak ya? Nah, seperti apa Pak? Langkah konkretnya untuk pembelajaran diferensiasi tersebut? Nah, ini sesuai dengan pemahaman saya yang kemarin sudah mengikuti pelatihan. Jadi langkah awal saya itu saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Jadi kemampuan awal saya akan membuat tes diagnostik dulu. Kemudian setelah dapatkan itu membagi anak itu berdasarkan minat belajar dulu. Kemudian membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan itu dan akan melaksanakan rencana itu. Luar
biasa sekali rencananya Pak. Jadi apa namanya, langkah-langkah untuk menjalankan aksi nyata Pak Dayono sangat luar biasa. Kira-kira Pak Dayono, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Kalau keberhasilan yang pertama, nilai akademiknya meningkat secara keseluruhan ya, terutama anak-anak yang tadi dikategorikan level bawah itu nilai akademiknya bisa naik, dan juga anak-anaknya bisa mandiri, bisa mengerjakan soal secara sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Harapannya ya ukuran keberhasilannya seperti itu Pak. Jadi Pak, kira-kira Pak kendalanya apa ya dalam menjalankan aksi tersebut? Nah itu Bu, setelah memikirkan rencana juga berpikirkan kendala Bu ya. Yang pertama sih Bu, dari dalam diri saya itu yang jelas kemampuan saya Bu ya, karena saya juga baru ini mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi komunikasi dalam diri saya itu juga diperlukan. Kemudian persiapan untuk sarana dan prasarana itu juga menjadi kendala karena ada sesuatu yang kurang, kemudian di kelas saya itu ada hal sejarah yang usang dan sebagainya. Kemudian juga saya belum berkolaborasi dengan guru yang lain. Pak Dayono tadi sudah mengidentifikasi masalah, sudah menemukan rencana aksinya, sudah mengetahui kendala-kendala yang akan dihadapi. Nah, sekarang Pak, pertanyaan saya ini, kira-kira Pak, kapan Pak Dayono akan melakukan aksi ini? Padahal rencana Pak Dayono itu sudah segitu hebatnya. Sayang kalau ditunda-tunda Pak Dayono. Kalau saya lihat, berarti sepertinya secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya terapkan. Kira-kira ada nggak yang akan digandeng Pak Dayono untuk membantu rencana aksi Pak Dayono ini? Yang jelas saya akan melibatkan rekan sejawat nanti yang akan membantu saya dalam pembelajaran ini, baik dari segi perencanaan maupun dari segi proses, atau nanti mungkin umpan balik untuk melihat saya dalam prosesnya. Biasa Pak Dayono. Sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, apa yang dirasakan sama Pak Dayono? Yang jelas lega. Rasanya lega karena tadi masalah yang tadi jadi mengganjal di perasaan itu sudah clear, sudah cair. Alhamdulillah ya Pak Dayono, kalau dari obrolan ini Pak Dayono sudah mendapatkan solusi seperti itu. Saya pun juga senang bisa ngobrol sama Pak Dayono. Terima kasih Bu sebelumnya atas kita dalam ngobrol-ngobrol ini. Kalau itu saya Ya, tetap semangat Pak Dayono. Kapan Pak Dayono butuh bantuan, saya siap. terima kasih. Baik Bu Widi, terima kasih telah melaksanakan proses coaching tadi ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Widi sebagai coach dalam proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah diberikan lakukan saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu Muni, tadi saya sudah melakukan beberapa catatan nih, diantaranya pada kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur data, sehingga saya bisa mengalami permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu, sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan tadi. Oke, nah Bu Widi, perkenankan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya dari proses coaching yang telah Bu Widi lakukan ya. Boleh? Baik, berdasarkan catatan saya ini tadi, menurut saya secara garis besar untuk alur tirtanya itu sudah tampak semua ya Bu ya.
Di checklist saya semuanya juga sudah tercantum, mulai dari tujuan, terus indikator, rencana aksi, itu semuanya sudah tampak. Dan yang kedua mengenai kompetensi yang ingin diamati tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah nampak sekali bahwa Bu Widi itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang mana bisa memancing coach untuk menemukan solusi. Baik itu memunculkan potensi coach maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Untuk selanjutnya nih pertanyaan terakhir untuk Bu Widi ya. Siap-siap. Kira-kira itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bu Widi lakukan? Iya, oke, baik. Bu Widi, saya kepingin belajar lagi mengenai proses TIRTA ini sehingga kedepannya saya bisa menjalankan alur ini lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Widi. Sama-sama Bu. Pada siklus 2 ini, saya berperan sebagai coach. Pada siklus 2 ini, saya berperan sebagai coach. Dan saya berperan sebagai supervisor. Marilah kita simak videonya berikut ini. Bagaimana kabar Bu Meneh hari ini? Alhamdulillah baik Pak Doyono. Kemarin dengar kan Bu Meneh mau coaching ya. Iya. Sebelum kegiatan coaching supervisi akademik Ibu laksanakan itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Meneh. Yang pertama itu nanti berkaitan dengan rubrik yang ingin saya kembangkan, di antara lain terlaksananya tahapan alur TIRTA yang terdiri dari ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana, dan kemudian ada tanggung jawab. Semoga nanti pada kegiatan coaching itu dapat berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu ini Bu Meneh ini kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Baik Pak Dahyono, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini itu diantaranya itu kehadiran penuh, selanjutnya kemampuan sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tadi ada kehadiran penuh, kemudian ada pendengar aktif, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang mana yang secara spesifik itu yang ingin saya observasi Bu? Baik Pak, untuk dari ketiga kompetensi itu saya sepertinya mau ambil satu ya Pak ya, yang mau saya observasi secara spesifik, yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini itu saya itu akan memfokuskan diri saya terhadap coaching sehingga saya dapat memberdayakan kompetensi dan mengoptimalkan kemampuan coaching saya Pak. Oh gitu, jadi menurut Ibu itu seperti itu. Nah, ini menurut Ibu ini ketercapaian ya dari tujuan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu menurut Ibu yang bagaimana? Begini Pak, kalau harapan saya sih ya Pak ya, melalui pertanyaan berbobot itu saya sebagai coach itu dapat mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Selain itu juga bisa memunculkan ide-ide baru serta menggali, mengoptimalkan potensi diri dari coaching itu sendiri Pak. Jadi bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu itu menginginkan agar coaching itu nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru Ibu ya. Iya Pak. Dalam mengatasi segala masalah yang ada. Jadi seperti itu gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Jika sudah seperti itu ya kapan kita laksanakannya untuk coachingnya? Nanti saya mengikuti. Oke
Oke, siap. Nanti saya tinggal melaksanakan coachingnya ya Pak ya. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Dayono. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang, Bu. Tumben nih hari ini Bu Dini dengan saya ada apa sih? Iya, Bu, ini aku bisa begitu sih. Gimana ya? Pokoknya ada mau ada sesuatu yang saya obrolkan dengan dia. Kira-kira apa nih yang mau Bu Dini obrolin? Ini ada aku enggak? Ada dong Pak Dini. Kita mau ngobrol di mana itu? Yang penting makanannya tersedia ya. Oke, Makanan minuman aman kan? iya. Makanan minum kita sama aja ya Bu ya. Oke. Oke, Bu. Begini Bu Dini, ngomong-ngomong apa yang mau Bu Dini obrolkan pada siang hari ini? Ini Bu, saya itu mengalami kesulitan pada tahun ajaran ini. Saya punya 2 siswa yang kebetulan 2 siswa tersebut itu belum belajar membaca dan menulisnya. Padahal kan saya mengajar di kelas itu yang saya pusingkan. Jadi saat ini Bu Dini merasa ada murid yang kemampuan membaca dan menulisnya itu masih belum ada gitu ya. Iya betul. Oke Bu Dini, karena waktu menurut kita kan ini pendek ya, mungkin apa sih yang ingin Bu Dini dapatkan dari obrolan kita ini? Kalau yang ingin saya dapatkan pertama ya solusi bagaimana saya bisa memecahkan masalah ini tidak membantu saya gitu. Jadi anak-anak ini bisa lepas dari keterbatasan dia membaca dan menulis. Ya, mereka bisa lancar membaca dan menulis. Oke baik, jadi kita tuh mencari solusi ya Bu ya supaya murid tersebut lancar membaca dan menulis dengan gitu. Baik Bu Dini, untuk saat ini menurut Bu Dini murid yang masih membutuhkan bimbingan dalam menulis dan membaca itu kriterianya seperti apa Bu? Oke. Kriteria murid-murid yang butuh bimbingan ini berdasarkan siswa yang ada di kelas saya ya. Jadi siswa tersebut itu dalam menulisnya dia susunan katanya itu masih terlalu acak. Jadi tidak bisa susunan hurufnya itu acak. Jadi tidak bisa dirangkai, tidak bisa membentuk sebuah kata gitu. Misalkan ketika menulis bunga, dia menulisnya BNGUA. Berarti tidak bisa terbaca. Terus ketika membaca mereka masih mengeja. Jadi gimana nih? Saya itu bingung. Mereka membacanya nggak lancar, menulisnya belum lancar. Sementara mereka juga kita juga harus mengajar materi kan di kelas nanti. Itu. Jadi begitu ya Bu ya. Kalau idealnya murid yang sudah tidak membutuhkan bimbingan berarti yang tidak disebutkan oleh Bu Dini tadi ya. Iya betul. Oke, kalau murid-murid ada di level kita poin levelnya 10, begitu terus yang murid yang tidak mampu membaca dan menulis di level 1, menurut Bu Dini, murid-murid di level Bu Dini sekarang berada di level berapa? Murid saya yang mengalami masalah itu, menurut perkiraan saya ada di level 2. Jadi benar-benar ada di bawah. Wah, memang kayaknya kok berat sekali ya Bu ya. Kira-kira itu apakah ada kemungkinan murid-murid itu mampu berada di level 10 Bu? Kalau untuk berada di level 10 saya kira belum ya Bu. Prosesnya masih jauh, masih panjang banget. Tapi untuk kedepannya saya ingin murid tersebut paling tidak berada di level 8. Baik Bu, baik tadi kan yang Ibu Dini bilang itu di level 8 ya Bu ya. Menurut Bu Dini, apa
apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu dua murid ini tadi supaya bisa berada di level 8 tadi? Rencana saya untuk membantu kedua murid tersebut itu, saya ingin memberikan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan tersebut saya lakukan di luar jam-jam pelajaran ya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tua, saya akan berkoordinasi dengan guru kelas yang sebelumnya. Saya juga akan berkoordinasi dengan rekan saya bagaimana mencari solusi seperti ini. Ini untuk mengatasi keterbatasan kemampuan membaca menulis tadi. Sementara untuk biar mereka tidak tertinggal pamflet materi, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, bagus sekali idenya dan itu sekaligus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Coba Bu ceritakan rencana aksinya itu seperti apa Bu? Oke, rencana aksi yang sudah ada di bayangan saya seperti itu. Jadi untuk mengajar materi itu yang saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, pertama-tama saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif, di mana anak-anak akan terlihat gaya belajarnya termasuk kedua anak tersebut. Kebetulan ketika saya melakukan pembelajaran menggunakan media video, anak tersebut itu kelihatan enjoy, sepertinya mereka memang gaya belajarnya visual ya. Jadi ketika menggunakan media video tersebut, anak tersebut akan enjoy. Jadi tidak perlu menggunakan kebutuhan untuk menulis dan membaca, mereka akan berperang dengan menggunakan video tersebut. Itu bisa teratasi. Sedangkan keterbatasan akan menulis dan membacanya itu nanti dilakukan di luar jam pembelajaran. Baik, bagus sekali Bu Widi. Tapi menurut Bu Widi itu bagaimana nih pengalaman pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan proses dalam materi itu sendiri? Oke, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten proses itu ya. Itu nanti saya akan melakukan dengan berbagai sumber materi ya, sumber materinya akan saya gunakan, entah itu bacaan, entah itu video, semuanya akan saya gunakan. Menarik sekali Bu Widi. Menurut Bu Widi ini apa sih ukuran keberhasilan bersama tersebut? Ukuran keberhasilannya bahwa si anak ini tentu saja tidak kehilangan materi, tetapi mereka juga bisa meningkat dengan kemampuan menulis dan membaca. Rencananya sudah cukup baik ya Bu Widi ya. Insya Allah. Menurut Bu Widi akan ada kendala dalam penerapan rencana Bu Widi? Kalau kendala itu pasti ada di buku setiap kerjaan atau sempurna apapun sudah ada kendalanya. Nah, kendala yang akan saya hadapi kemungkinan entah itu dari siswa yang jenuh, entah kita yang di tengah jalan itu kok kehilangan seperti idenya kok monoton aja dan sebagainya, itu kendala itu mesti ada. Baik Bu Widi. Nah, kira-kira nih ada seseorang yang mungkin bisa memiliki gandeng untuk membantu untuk melaksanakan aksi dari Bu Widi tadi? Saya rencananya akan menggandeng rekan sejawat saya, sama kelasnya. Kira-kira kapan yang bisa dilakukan? Saya ingin melakukannya secepatnya. Mungkin minggu depan saya ingin melakukan. Baik Bu Widi. Nah, kita udah ngobrol banyak ya Bu Widi ya. Nah, kira-kira apa yang didapatkan dari sesi ngobrol kita ini? Sudah saya dapatkan, saya bisa curhat, saya bisa mengungkapkan unek-unek saya, akhirnya saya bisa menemukan solusi saya seperti itu. Ya,
Alhamdulillah bagus ya Bu Ibi, akhirnya Bu Ibi bisa menemukan solusi ya. Tetap semangat dan selalu belajar. Mungkin ada juga ada kejenuhan tapi kita harus berjuang gitu ya. Terima kasih Bu Ini, terima kasih untuk waktunya. Wah, terima kasih Bu Menik telah melakukan coaching dengan baik tadi. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Menik ya. Sebagai coach dalam proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Dahyono, dalam kegiatan coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta sehingga saya bisa menggali permasalahan dari coach dan coach sendiri itu bisa menemukan ide baru untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Gitu Pak. Yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan catatan-catatan tadi Ibu berkaitan dengan proses coaching yang Ibu lakukan. Berdasarkan apa yang saya observasi tadi, menurut saya secara garis besar itu Bu Menik sudah sangat luar biasa terus dalam coach ya, di sini sebagai coach. Kemudian di checklist saya itu semua tadi sudah ada ya, dari tujuannya sudah nampak, kemudian untuk rencana aksinya juga sudah ada, kemudian untuk tanggung jawabnya sudah ada gitu ya. Untuk alur tirtanya itu sudah tercapai semua dengan baik. Yang kedua, mengenai kompetensi yang ingin diamati tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi itu juga sudah nampak sekali Bu. Sudah memberikan pertanyaan yang memunculkan uji itu akhirnya bisa menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu tadi, luar biasa. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu, satu lagi. Untuk Ibu itu kompetensi apa yang ingin ya jenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Baik Pak Dahyono, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu lebih memahami lagi alur tirta Pak. Jadi nanti untuk kedepannya saya bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta lebih baik lagi. Oh iya. Bagus sekali Bu. Rencananya saya kira cukup ya. Yang penting Ibu semangat dan Siap. Selalu untuk latihan coaching. Siap Pak Dahyono. Ya, monggo. Terima kasih Pak Dahyono. Sama-sama. Pada siklus 3 ini saya berperan sebagai coaching, saya sebagai supervisor. Dan saya berperan sebagai coach. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Bu Udi. Waalaikumsalam Pak Dahyono. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, hari ini baik Bu. Oke, baiklah. Sebelum kegiatan coaching supervisi akademik kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dahyono sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kembangkan Pak, antara lain terlaksananya tahapan-tahapan alur tirta yang pada kegiatan coaching hari ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada kegiatan kali ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama Pak Dahyono, kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Dahyono dalam kegiatan coaching kali ini? Oh baiklah Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi inti coaching ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian kedua itu kemampuan sebagai pendengar yang aktif, yang ketiganya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah,
dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Daryono? Dari ketiganya tadi itu saya mengambil satu saja yang ingin diobservasi secara spesifik, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya apa? Supaya sebagai coach itu mampu menggali dan mengoptimalkan potensi diri coach ini. Menurut Pak Daryono, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach itu dapat mengarahkan uji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide, kemudian dapat menggali dan mengoptimalkan potensi diri uji sehingga uji itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Jadi Pak Daryono menginginkan agar Koji mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dalam mengatasi segala masalah yang ada. Betul seperti itu, Pak? Baiklah, demikian percakapan kita supervisi ini, Pak. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Pak Daryono sama Bu Meni. Terima kasih akan segera. Selamat siang Bu Meni. Oke, selamat siang Pak Daryono. Ada apa nih di sini? Gini Pak, ada waktu nggak Pak buat saya? Saya mau sedikit cerita nih. Oh, tentu boleh Bu. Kebetulan hari ini saya santai karena pekerjaan saya sudah selesai. Makasih ya Pak. Mohon maaf ini ganggu waktunya nih Pak. Oh, tidak mengganggu Bu. Ngomong-ngomong ini apa yang akan dibicarakan dengan saya kelihatannya kok seru sekali. Iya Pak. Akhir-akhir ini tuh saya agak resah Pak. Jadi saya tuh ingin dapat solusi barangkali Bapak bisa membantu keresahan saya. Oh, gitu. Jadi semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan itu mendapatkan solusi atas keresahan yang panjenengan rasakan ya. Coba Ibu ceritakan secara detail itu keresahan itu apa? Begini Pak, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah saya Pak terkait tanggung jawab saya Pak sebagai guru. Tanggung jawab. Oh, gitu. Tanggung jawabnya bagaimana Bu ya? Hingga Ibu itu mendapatkan teguran. Coba mungkin Ibu bisa menjelaskan peristiwanya. Jadi saat kemarin saya dipanggil itu Pak, saya ditegur karena saya itu terlambat mengumpulkan administrasi kelas saya Pak. Padahal saya sebelumnya sudah memberitahukan bahwa saya mungkin mengumpulkannya agak lambat Pak, tapi mungkin beliau kepala sekolah saya kurang berkenan Pak. Oh, gitu. Jadi lalu menurut Ibu alasan apa yang membuat Ibu tidak tepat waktu memberikan laporan? Gini Pak, kan kebetulan saya saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang angkatan 8. Otomatis kan tugas-tugasnya deadline-nya juga itu mendesak ya Pak ya, banyak tugas yang harus dikirim ke KMS. Jadi itu mungkin salah satu alasan saya. Dan selain itu juga kemarin kan kebetulan saya juga drop sakit Pak, jadi ya membuat terlambat Pak. Oh, begitu masalahnya. Ini menurut Ibu, apakah Ibu itu melanggar kedisiplinan yang kepala sekolah lakukan atau tidak? Sebenarnya sih memang melanggar kedisiplinan yang tidak tepat waktu gitu ya Pak ya. Itu sih Pak. Nah ini betul sekali Bu. Kalau sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi ya. Tapi kalau sudah berkali-kali pasti beliau tegas karena beliau juga harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu? Ya Bapak betul sih, memang saya itu kurang tanggung jawab. Ini yang menjadi keresahan saya itu saya nggak enak Pak sama kepala sekolah saya. Saat ditegur itu kayaknya itu kesannya ke saya itu kurang berkenan gitu Pak. Seperti itu. Oh berarti
karena Ibu kurang tanggung jawab dengan memberikan laporan terlambat, Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah kurang dengan 5 ya. Sebab dengan itu sudah memberikan alasan keterlambatan tersebut. Jadi ini menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu dengan masalah ini? Ya mungkin sih seharusnya kan saya menerima, saya introspeksi diri ya Pak ya. Dan memang kan saya salah karena kurang izin. Tapi mungkin kemarin karena posisi saya itu capek, banyak tugas, jadi terbawa emosi Pak. Jadi ini saya bingung nih apa yang harusnya saya lakukan. Nah, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini itu untuk menghilangkan keresahan Ibu? Ini Pak, rencana saya kan saya ingin menemui kepala sekolah saya Pak. Saya akan meminta maaf supaya itu nggak ada kecanggungan Pak di antara saya dan kepala sekolah saya Pak. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah dengan tanggung jawab Ibu yang laporan? Nah, itu yang masih saya bingungin Pak. Soalnya kan ya saya mengerjakan tugas administrasi, ya menyelesaikan tugas dari apa itu LMS juga Pak. Itu, Pak. Tapi kan menurut Ibu itu kan kekuatan apa sih yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya akan berencana ya Pak ya, membuat jadwal skala prioritas Pak ya, yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Mungkin tugas utama saya di sekolah saya kerjakan dulu, sedangkan untuk tugas yang CGP saya kerjakan di rumah Pak. Mungkin akan seperti itu. Nah, ini sangat bagus dari Ibu. Yang namanya itu sudah luar biasa untuk mengatasi masalah yang itu perasaannya. Perasaan saya setelah ngobrol dengan Bapak ini lega ya Pak ya. Yang sebelumnya itu jujur itu saya resah, saya bingung, takut mengambil langkah apa yang harus saya lakukan Pak untuk menyelesaikan keresahan saya ini. Soalnya saya kan berurusan dengan atasan saya, kepala sekolah itu saya agak khawatir takut salah langkah gitu. Syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu Ibu juga sudah melaksanakan rencana yang baik tadi. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana? Rencananya besok pagi itu saya langsung akan menemui kepala sekolah dan saya akan mengutarakan perasaan saya dan saya juga akan meminta maaf untuk terkait kedisiplinan serta tanggung jawab saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengutamakan tugas sekolah saya Pak, belum menyelesaikan tugas CGP. Gitu Pak. Itu dia sangat bagus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana perasaan yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah dan rasa resah. Terima kasih ya Pak Dayono ya sudah mendengarkan keluh kesah saya yang tadinya saya resah, bingung, saya sudah mendapatkan solusi. Terima kasih ya Pak Dayono. Terima kasih Pak Dayono telah melakukan proses coaching. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Dayono sebagai coach dalam proses coaching tadi. Yang pertama, apakah Pak Dayono sudah apa yang Pak Dayono lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baiklah Bu, menurut saya ya dari kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan itu saya sudah melakukan coaching dengan alur filter sehingga saya bisa menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak. Perkenankan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya dari proses coaching yang telah Pak Dayono lakukan tadi. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya secara garis besar untuk alur Tirta sudah tampak semuanya. Di checklist saya semuanya sudah tercentang mulai dari tujuan, sudah tampak dari awal. Kemudian indikator juga sudah ada.
rencana aksi sudah tampak, tanggung jawab juga sudah ada. Untuk alur tirta semuanya sudah terlaksana dengan baik, Pak. Yang kedua, kompetensi yang ingin diamati tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak bahwa Pak Dayono sudah memberikan pertanyaan berbobot yang bisa memancing Koci untuk menemukan solusi maupun memunculkan potensi Koci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir nih untuk Pak Dayono, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dayono kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu lebih memahami lagi alur tirta. Jadi kedepannya itu nanti diharapkan saya bisa melakukan coaching dengan baik. Oke, baiklah, terima kasih atas kegiatan coaching yang sudah dilakukan Pak Dayono. Terima kasih juga sudah memberikan umpan balik dan sudah hadir jadi sponsor sehingga nanti untuk meningkatkan kemampuan. Demikian tadi selesai sudah kegiatan dari kelompok kami dari pra-supervisi, coaching, dan pasca supervisi. Kami akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.